Audio Jungle. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadhilu fa imma tamassaktum bihima kitaballah sunnati wa rasulih. Bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Muttaqin, Baitul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini bersyukur pada Allah. Salah satu ucapan yang pantas dan kita perbuat dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa hidup ini tidak lepas dengan berbagai macam ona dan duri. Baik itu sifatnya ujian ringan maupun berat, kebahagiaan yang sederhana maupun yang istimewa, semuanya itu berupa ujian. Pada saat kita dapati ujian itu memuncak, itu awal dari keberakhirnya ujian tersebut. Oleh karena itu pantas dan patut kita pagi hari ini bersyukur pada Allah SWT. Pada saat kita ini berdoa kepada Allah, merebahkan diri, berangkat tidur, tidak ada yang pantas untuk mematikan kita sementara dan untuk yang membangunkan kita pagi harinya kecuali Allah. Oleh karena itu dengan dibangunkannya kita kembali menghirup udara segar, mendengarkan taklim, suatu keberuntungan yang besar bagi kita sekalian. Karena ini nikmat Allah yang sering terlupakan, yaitu nikmat kesempatan. Hamba Allah yang berbahagia, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia mengarungi bahtera kehidupan. Dari bangun tidur sampai kembali lagi berangkat tidur mengalami kerugian. Karena apa? Sebab apa dia dikatakan oleh Allah rugi? Karena dia tidak pandai memanage waktu, tidak pandai ngatur waktu. Dia terjebak dengan kehidupan dunia. Dia lalai karena pengaruh-pengaruh dunia. Laibun walahun, sendaguro dan tipuan belaka. Rugi dia. Saya umpamakan manusia itu kalau tidak pandai memanage waktu, tidak bisa mengatur waktu, maka tidak ada bedanya, serupa tapi tak sama dengan hewan. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adhdhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Coba kita dapati, kita lihat seekor sapi, dia makan, tidur, bekerja, bikin anak. Sapi seperti itu, keras seperti itu, diajak bekerja dengan tuannya.
Kita juga begitu. Kalau kita ini bangun dari tidur, kembali tidur, kegiatannya sama seperti hewan. Tetapi Allah bersumpah demi waktu, betul-betul rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang nyembah Allah. Orang-orang yang nyembah Allah tidak akan mengalami kerugian. Orang-orang yang percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia akan selamat fitin fid dunya wal akhirah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas kita ibadahi, tidak ada yang pantas yang kita mintai pertolongan illallah, kecuali Allah. Lakin mautakum la ilaha illallah. Dia akan dijamin oleh Allah masuk surga karena kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kenapa saya katakan orang-orang beriman itu nyembah Allah? Berapa banyak di Indonesia ini yang namanya Tuhan, yang namanya sesembahan. Ada Tuhan pepohonan, ada lautan, ada bulan, ada bintang, ada hari, pon wake kliwon legi, bejoloro pati. Banyak Tuhan-Tuhan yang didapat, yang kita dapati di Indonesia ini. Oleh karena itu, yang disebut oleh Allah ilal ladzina amanu itu iqrarum bil lisan, diucapkan dengan kalimat syahadat, tasdiqum bil qalb, dimasukkan di dalam hati, wa amalu bil arhan, dibuktikan dengan sholat. Itulah orang yang beriman. Kalau sekedar iman, kepercayaan. Oleh karena itu saya katakan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu. Dia tidak akan mengalami kerugian. Apa yang diperbuat oleh orang iman, dia pandai meminit waktu, mengatur waktu, memilah waktu yang terbaik buat dirinya. Yang kedua, orang yang tidak dikatakan oleh Allah rugi, wa amilus sholihat, orang yang pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk berbuat baik. Di mana saja dia berada, kapan saja dia berada, dia senantiasa menanamkan benih kebajikan. Wa amilus sholihat. Di rumah, di kantor, di masjid, di pos, di warung, senantiasa menanamkan benih kebajikan. Gak nanggone kantor nyolongan, nang masjid nyolongan. Bukan seperti itu. Dileng-eleng ucapan saya, terutama tamir. Rusai masjid itu gara-gara apa? Takmire nyolongan. Ya, ini amanah. Ngurusi masjid itu lillah mardotillah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang wajib, yang berhak memakmurkan masjid Allah itu hanya orang iman. Nah, kalau ke masjid ancang-ancang curi sandal, ancang-ancang curi kotak infak, ancang-ancang korupsi kas masjid, dilaknat sama Allah. Hidupnya dunia akhirat. Jangan main-main dengan masjidnya Allah. Oleh karena itu, ciri orang beriman itu di mana saja dia berada, senantiasa menanamkan benih kebajikan. Nang dia nandur kapian di rumah, di masjid, di kantor, di mana saja dia berada,
senantiasa berbuat baik. Selama dia hidupnya fid dunya wal akhirah. Kalau dia mengamalkan di mana saja dia berbuat baik, wa amilus sholihat, dia akan selamat. Waktunya digunakan untuk menanamkan benih-benih kebajikan. Yang nomor 3, wa tawasau bil haq. Dia senang dengan nasihat, menasehati. Tidak ada kecenderungan menyesatkan, tidak ada kecenderungan dia mengadu domba, tidak ada kecenderungan dia itu memfitnah, tapi dia cenderung wa tawasau bil haq. Nuturi sing apik. Dudokno dalan mana yang terbaik dan mana jalan yang jelek, yang tersesat. Itulah orang-orang yang tidak akan mengalami kerugian waktunya. Yang nomor 4, watawasau bisober. Dia sabar. Kalau ada kita ini menanam jagung atau padi, harus sabar. Karena benih-benih itu akan tumbuh. Bagaimana supaya enggak diserang tikus? Kita berdoa. Bagaimana tidak diwarnai dengan ketakaburan, kesirikan, kedoliman, kemungkaran dan kemunafikan? Kita harus tulus, ikhlas, lillahi mardotillah. Dari keikhlasan itulah sabar akan terwujud. Sabar dia, tanggap situasi. Sabar itu tanggap situasi. Dengan kesabaran yang mereka perbuat, dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Dia tidak akan mengalami kekecewaan. Jauh dari kekecewaan. Karena apa? Karena dia orang-orang yang tidak mengalami kerugian. Terus apa dampaknya kalau dia itu rugi? Tidak pandai memanage waktu. Dia akan mengalami kecewaan yang sangat berat. Pada saat beliau didatangi malaikat Israel, dihantam oleh Israel, dihajar oleh Israel orang-orang yang tidak beriman itu. Dia rugi dia. Sesudah itu dia dimakamkan, ditinggal oleh malaikat, ditinggal oleh manusia pelayat, tinggal malaikat. Ditanya dia, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu? Orang iman langsung menjawab dengan tegas, Allah, Muhammad Rasulullah, Islam agamaku. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang telah mengalami kerugian, mengalami penyesalan. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, lalu akhortani ila ajalin qarib fa sodaqo wa aku minas sholihin. Ya Allah, dengan kondisi seperti ini saya, ya Allah, tolong diberi kesempatan saya hidup sebentar saja. Saya akan menjadi orang sodaqoh. Akan saya sodaqohkan harta benda saya. Akan saya gunakan waktu saya untuk ibadah. Semuanya karena penyesalan. Dan penyesalan itu tidak bakalan terjadi kembali. Diantem, dihajar oleh malaikat di alam barzah sana. Malaikat mungkar dan nakir bengis tanpa ampun. Oleh karena itu hamba yang berbahagia, saya sampaikan bahwa jangan sampai terjadi penyesalan. Sebentar lagi sesudah bulan Dzulqa'dah terus bulan Dzulhijjah, ada suatu peristiwa yang sangat besar, momen yang terbaik, peristiwa sakral, yaitu Idul Adha, hari pemotongan
yang disebut dengan kurban. Kenapa istimewa? Karena di saat itu Allah mengabulkan sebelum jatuhnya darah ke tanah, apa yang kita minta semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut kurban. Apa artinya kurban? Qarabayu qaribu kurbanan, dekat sama Allah. Pada saat kambing atau sapi direbahkan, dipotong, bismillah taqabbal min. Jeneng sampean sapa? Suryono. Pak Suryono membawa 1 ekor sapi gede, direbahkan. Berdoa dia, bismillah taqabbal min Suryono wa ala ali Suryono ya Allah ya Rahman. Berdoa dia mengangkat kedua tangannya, terimalah amal ibadah saya ya Allah. Ampunilah segala dosa saya. Jadikanlah keluarga saya keluarga mawaddah warahmah sakinah ya Allah. Matikan saya dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Beri rezeki yang berkah yang halalan thayyibah ya Allah. Lillah marzatillah, dihunus itu. Sebelum darahnya sapi jatuh ke tanah, hanya jarak 1 jengkal itu, semua doa Suryono dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatannya orang ibadah kurban. Tapi kalau otaknya kotor, hatinya ngeres, aja lali yo. Aku nggo sapi siji lho. Apa? Ndase gawon rene. Sikile gawon rene, jantunge gawon rene, buntute gawon rene. Sing sampean kurban napa e? Teke. Orang seperti itu tidak bakalan diterima kurbannya. Jadi betul-betul lillah marzatillah, dikei panitia alhamdulillah, gak dikei lillahi ta'ala. Karena sampean hanya berharap doa sampean dikabulkan. Kalau hanya sekedar beli ekor sapi harga 20 juta, sampean donga ya Allah, beri saya rezeki yang berkah yang halalan thayyibah ya Allah, melebihi uang saya keluarkan untuk beli sapi. Itu lebih baik daripada sampean jaluk ndas, jaluk sikil, jaluk buntut. Ada bapak-bapak ibu-ibu di sini yang otaknya ngeres angen-angen kurban. Sediluk lah nerek sebentar lagi rek, aku tak dekat nang panitia kurban. Apa? Aku arep njaluk ndas. Aku arep njaluk sikil. Aku arep njaluk buntut. Gak ono sing ngomong aku arep njaluk teke. Gawe rabuk ngono gak ono. Gak ono. Gampang rabuk iku sok tuku. Mampu, tapi nek buntut angel regane. Karena ada sop buntut. Ya. Jadi di sini peristiwa ibadah kurban itu betul-betul istimewa. Dan hari itu, saat itu selesai sholat dipotong. Ngenteni meneh, ngenteni mben. Jenengi bedo. Kalau besok hari nahar, besok hari tasrik. Ya. Bedo. Momen yang terbaik hari hanya itu. Apapun alasannya tidak sama. Hari kurban dengan hari nahar gak podo. Mangane aja kakean alasan, aja keminter akhirnya keblinger. Gak popo ono hadise. Ya ndak apa. Sakarepmu duit-duitmu, wedhus-wedhusmu, sapi-sapimu. Tapi ini diberi amanah sama umat, pas no hari hai. Kalau ndak mampu, panggil orang-orang, tenaga dibayari. Wah, iki mbeleh sapi 20 rek. Hari iku gak kuat gak ngatasi. Aja goblok. Sing cerdas. Ya, panggil orang 10 orang. Kasih dia 250-an atau 500-an. Kamu orang seperti ini
saya potong 10 ekor 20 ekor sapi. Satu orang tak kasih tanggung jawab satu menyelesaikan motong dan nguliti. Ngono lho. Ojo ditangani dhewe, protol balung sampean apa meneh Pak Surya iki wis tuwa. Nyekeli buntute ngene wis ndrodok. Iya. Iya kan? Tapi nek sing dumpal-dempal sing gede-gede ngono enggak apa-apa. Nah Pak Surya padha karo aku. Nyekeli buntute apa meneh nek kegeret. Wah, tambah sakno. Gak sida kurban sapi malah kurban Pak Surya malian. Ya, panggil itu tukang jagal. Tapi sing beleh ojo tukang jagal. Wong kepet dikongkon beleh. Ya apa? Sing beleh kudu jamaah. Kenapa kok jamaah tat? Sing salat. Motong 1 ekor sapi itu menjadi apa? Menjadi penghulu atau pemandu doa, pengantar doanya orang 7. Nah nek sampean tuku sapi regane 20 juta, sing beleh wonge kepet, gak wudu, gak cawi, gak salat. Sampean percaya ngomong beleh haram. Aja ngandalno tukang jagal, sing motong sampean, sing banting, sing nyancang, sing nguliti jaga. Gak iso mbeleh. Tak uruki wong atase mbeleh. Ya. Pertama yang mau motong itu ambil air wudu. Ini bukan bagian dari doanya, tapi sebelumnya arepe ndongakno wong iku lho kok kepet. Sampeyan kira-kira didongakno wong kepet gelem ah? Nek wong kepet ya kepet, badhek kambune ato. Rijasun najis. Najis. Makanya sebelum motong, siapa di antara jamaah yang bisa motong, yang berani motong, ambil air wudu, salat ukur wudu. Mari ngono baca selawat, istighfar, baca Al-Fatihah. Terus disebut dungane. Bismillahirrahmanirrahim taqabbal min Bapak Surya wa ala ali Surya. Allahu akbar. Sek sek ping 3 kenek, ping 7, ping 5 kenek, enggak harus ping 1. Dihadapkan wajahnya sapi itu ke kiblat. Jangan didangakno ngene. Nek dangakno ngene ngadep langit. Kalau ngadep langit gampang, sekali saja pes. Tapi karena ngadep kiblat, kiwir-kiwirnya ini yang menghalangi. Enggak dianjurkan sekali. Sing penting cepet nang pedot nang mati iku tok. Kudu pisan lambe bejat itu. Ya, memang mudah memotong sapi itu kalau dilumano. Kenapa? Diplontir. Ngene, hai kan sekarek pedot. Tapi kalau dihadapkan kiblat, sunahnya memang kita agak kesulitan. Tapi yang justru kesulitan itu yang sunnah rasul, didepno kiblat. Ngadep nanti Pak Suroni motong. Kiblat ta langit. Oh, biasa wong tua gak ngaku izin. Jadi saya lihat orang-orang itu motong sapi itu, kambing itu didepno langit, diplontir awake ngene. Ya gampang. Saya kalau motong ndak pernah sekali. Karena apa? Ininya kulitnya itu susah. Akhirnya 3 kali sampai 5 kali. Bawa sing ngroweng ben ngroweng wong bodoh. Ya. Jadi jangan sampai dipeluntir ya kalau motong. Yang jadi ujung persoalan yang kurban delok, donga, otake dibersihkan dari budunya, dari dunia. Yang kita sentralkan doa kebutuhan kita. Sebelum darah jatuh ke tanah, doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama minta diridhoi oleh Allah, hidup dunia akhirat. Wis suwi Pak Suni.
Alhamdulillah. Cukup. Semoga Allah meridai pertemuan kita. Ya. Barangkali ada tutur kata kurang berkenan. Saya Muhammad Yuri Imam Maliki. Mohon maaf utusan Majelis Tablek. Barangkali ada keluhan bisa disampaikan ke saya, nanti saya selesaikan di meja PDM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.